Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah, berkat karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tema. Sebelum belajar, mari kita berdoa, membaca basmalah dan doa mau belajar. Kalau sudah, silakan kalian saksikan video pembelajaran berikut ya. Selamat menyaksikan. Kita simak penjelasan berikut ini ya. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu ya narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara dan biasanya narasumber ini mempunyai pengalaman yang sangat luas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang mewawancarai. Nah, saat melakukan wawancara, apa saja ya tahap-tahapnya? Nah, yang pertama menentukan tema untuk melakukan wawancara. Yang kedua menentukan narasumber. Dan yang ketiga menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, sekarang kata tanya apa saja ya yang dapat kita gunakan dalam wawancara? Yang pertama apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Dan berapa? Nah, masing-masing kata tanya itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa terjadinya sesuatu. Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa itu terjadi. Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Nah, bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam. Dan berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Nah, itu tadi beberapa kata tanya yang bisa digunakan saat anak-anak melakukan suatu wawancara. Nah, saat anak-anak melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik atau tema ya. Dan kalimat pertanyaan dibuat dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, sekarang kita akan melihat contoh wawancara antara Santi dengan seorang petani. Dan topik wawancaranya adalah cara menanam padi. Kita simak bersama-sama ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga nampan.
Bagaimana ya Pak proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu, kemudian benih padinya disebarkan. Menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya Pak waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama Pak yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada nak, yaitu wareng, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Nah, Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah saat melakukan wawancara, anak-anak harus mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik dan juga harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Untuk yang pertama, Ibu akan bahas pada tema 2, subtema 3. Ragam hias pada kain batik. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, maupun alam. Contoh motif hias pada kain batik. Contohnya adalah pada batik tulis lasem. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga. Ini batik tulis lasemnya berbentuk bunga, ya. Contoh berikutnya adalah pada batik kawung. Batik kawung contohnya seperti ini. Batik kawung menggunakan bentuk geometris. Batik kawung berasal dari daerah Yogyakarta. Motif batik kawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Jenis motif hias ada 2, yaitu geometris dan non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Contohnya pada batik kawung. Motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya pada batik Buketan Pekalongan. Batik Buketan Pekalongan ini mempunyai bentuk bunga atau tumbuhan. Batik Buketan Pekalongan memiliki motif tumbuhan. Motif tumbuhan bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam. Batik Buketan Pekalongan berasal dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Unsur-unsur gambar dekoratif yang pertama adalah garis, bidang, dan warna.
Maaf, ini harusnya A, B, dan C ya. Jadi ada 3 unsurnya. Yang A itu garis, yang B itu bidang, yang C itu warna. Nah, gambar ini mengandung garis dan bidang. Selanjutnya pada tema 2, subtema 3. Alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Alat untuk mewarnai itu antara lain yang pertama adalah pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Pasti kalian sudah tahu ini alatnya seperti apa bentuk-bentuknya ya. Karena Ibu yakin untuk pensil warna dan krayon kalian sering gunakan untuk mewarnai. Mungkin cat air dan cat minyak memang jarang kalian gunakan. Untuk teknik pewarnaan antara lain yang pertama adalah teknik basah dan teknik kering. Apa itu teknik basah dan teknik kering? Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah teknik basah. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Pewarna yang digunakan adalah cat air dan cat minyak. Alat bantunya yang digunakan adalah kuas dan palet. Lalu untuk yang kedua adalah teknik kering. Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarna yang digunakan adalah pensil warna dan krayon. Nah, selama ini kalian menggunakan teknik kering karena jika ada gambar, kalian langsung menggoreskan pewarnanya pada gambar. Nah, yang kalian gunakan adalah pasti pensil warna atau krayon. Nah, kalau menggunakan pensil warna atau krayon, berarti kalian menggunakan teknik kering, gitu ya. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Yang pertama adalah bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Contohnya, maaf ini contoh ya harusnya. Contoh, daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya pada plastik, logam, dan besi. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai, tetapi masih bisa digunakan kembali. Contohnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Nah, kain perca ini adalah kain sisa untuk menjahit. Kain sisa, kain yang sudah tidak digunakan, itu adalah kain perca. Nah, biasanya untuk membuat karya seni, ini orang biasanya banyak menggunakan barang bekas karena hemat dan bisa ramah lingkungan atau mengurangi sampah. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.